Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Moga kita awali dengan baca memul Quran, teriring doa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah wa lillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah wa barakatil Qur'anil Karim wa barakatil Fatihah. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa nggih. Ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Monggo. Istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajara tatu fanfajarat memancar minhu isnata asyrata ainan mata air qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw kerusakan berkeliaran boleh atau berbuat kerusakan boleh fil ardi mufsidina kerusakan. Di sini wa'id itu menyimpan udhkur. Secara tafsir wadhkur dan ingatlah. Kalau di Quran terjemahan itu biasanya dalam kurung ingatlah. Nah, itu diambil dari sini, dari tafsir ini. Karena itu dhorof itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia fungsinya sebagai keterangan, bukan subjek predikat. Nah, kalau sampai wakof kok nggak ada subjek predikatnya, berarti subjek predikatnya mahdhuf, dibuang. Nah, ini yang mahdhuf yang dibuang itu takdiruhu uzkur. Kira-kiranya yang dibuang adalah lafaz uzkur.
Ingatlah ketika meminta air Musa likomi bagi kaumnya. Ini boleh diartikan memintakan karena ada li. Nabi Musa memintakan air bagi kaumnya. Istasqa bimana tolabus subyah, mencari air, meminta air. Wa qad atashu fitih, dan sungguh mereka minta air itu gara-gara mereka kehausan fitih di padang tih. Padahal kemarin mereka sudah dinaungi dengan awan. Jadi mboten kok kepuanasan mboten, jadi dinaungi dengan awan. Lah cuma saat ini sayup-yupe padang pasir tetap butuh minum, butuh air. Akhirnya minta air. Fakulna, lalu kami berkata, Allah berfirman, Idrib, pukullah bi'asoka dengan tongkatmu al-hajaro, batu, atau pukulkanlah tongkatmu ke batu. Wahwa, dia batunya ini alladzi farra bisaubihi. Ini menarik dulu, Nabi Musa itu pernah kayak mandi atau apa, bajunya ditaruh di batu ini, batunya ini pergi bawa bajunya Nabi Musa. Ini versinya di sini tafsirannya. Jadi napa kentir karena batunya ini khafifun, ringan. Batu niku kan enten sing wantos, enten sing batu apung, lha niku batu apung, batu ringan. Murbaun itu segi empat. Batunya bentuknya segi empat. Khafifun itu ringan, juga bisa dilihatkan tipis. Jadi tipis segi empat. Nah, dulu itu buat naruh bajunya Nabi Musa. Dilalah kok dibawa lari, nopo ketir, nopo lah bahasanya kan gitu. Karok sirrojuli, kira-kira besarnya itu seperti ukuran kepalanya seorang laki-laki. Bisa sirah lah nanten gini kok. Rohamun, dia itu bahasanya itu ringan. Jadi al-kirdani atau seperti keduanya, fatorbu, lalu dia memukulnya. Jadi berarti batunya ini mboten batu sing besar gitu mboten. Jadi ya ukurannya segitu. Tapi ketika niku dipukul itu akhirnya fanfajarot, maka memancarkan dua insyakot. Insyakot itu arti asalnya pecah, wasalat lalu mengalir. Nah itu namanya memancar. Jadi mantu diduduk meletek terus keluar airnya. Minhu, dari batu itu isnata asyrota 12 apa? Ainan, mata air. Kok 12 itu kenapa? Bi'adadil asbati, sesuai dengan hitungan jumlah suku-suku di kaum Bani Israel. Kan suku-suku di kaum Bani Israel itu kan dibagi jadi 12 suku-suku asbatul umama. Jadi ada suku-suku yang besar di kaum Bani Israel itu ada 12. Dilalah memang Bani Israel itu kan anak cucunya Nabi Yakub, putranya Nabi Yakub niku 12. Makanya kenapa Nabi Yakub waktu mimpi kok melihat 12 bintang, kan? Matahari dan rembulan bersujud padaku. 12 bintang niku satu keluarganya niku saudara-saudaranya. Terus 11 bintang ya, 11 bintang. Ihda ahada asyara, 11 bintang, 12-nya dengan Nabi Yusuf. Nah, jadi 11 bintang dan matahari dan rembulan. Matahari rembulan itu gambarannya nanti di mimpinya itu maksudnya adalah bapak dan ibunya. Nah, itu. Jadi jadi kan putranya Nabi Yakub itu 12. Nah kan nama lainnya Nabi Yakub niku Israel. Jadi putranya 12 dan kemudian ke bawah suku-sukunya ini dibagi menjadi 12 suku-suku besar. Niku mangke nggih ten predelan-predelane malih.
Qad alima kullu unasin, sungguh mengetahui setiap manusia, maksudnya kullu sabtin, setiap suku. Minhum dari 12 suku tadi, tahu masyrabahum, tempat minum mereka, ai maudhi'a syarbihim, tempat minum mereka. Jadi artinya itu bagiannya sudah tahu masing-masing. Fala yashrakuhum fihi ghairuhum, maka tidak menyekutui mereka di dalamnya selain mereka. Itu maksudnya tidak berebut, karena persuku punya jatahnya masing-masing. Niku. Jadi ini pun kewenah pun dari awal pun dituwoto oleh Gusti Allah. Wa qulna, dan kami berkata lahum, bagi mereka, kulu, makanlah, kalian makanlah, washrabu, dan kalian minumlah, min rizqillahi, dari rizki Allah. Wala ta'tsaw, tapi jangan kalian berkeliaran atau kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi ini, mufsidina, sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Makna di bahasa Indonesia sebagai ini, kalau di makna Jawa hale gitu. Makanya di sini kedudukannya halun kan, jadi hal. Muakkidatun, yang menguatkan dari lafaz ta'saw. Li'amiliya, bagi amilnya, min Asia, dari lafaz Asia. Ta'saw itu fi'il mudhari dari Asia ya'sa. Bikasril mas musallasah, dengan kasroh yang ketiga. Afsada, yaitu maksudnya lafaz afsada. Sudah lanjut ayat ke-61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Monggo. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min ba'diha
panjang. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu menumbuhkan al-ardu min baqliha sayur-mayurnya wa qissaiha dan timunnya wa fumiha dan bawang putihnya wa adasiha dan adasnya wa basaliha dan bawang merahnya. Qala dia berkata, atastabdiluna apakah kalian ganti alladzi huwa yang dia adna lebih rendah billadzi huwa khairun dia lebih baik. Ihbitu kalian turunlah Misran Mesir atau kota. Fa inna lakum maka sesungguhnya bagi kalian ma sa'altum apa yang kalian minta. Wa duribat maka ditimpakan dan ditimpakan alaihim azillatu wal maskanatu kemiskinan, kemelaratan boleh. Wabahu mereka kembali bi ghadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Mereka melampaui batas. Wa idh qultum dan ingatlah ketika sami, cuma di sini lafaz uzkurnya tidak selalu dimunculkan. Ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, tidak akan kami sabar ala ta'amin atas makanan. Maksudnya ainau'in minhu, macam atau jenis darinya. Maksudnya kok satu menu saja, padahal satu menunya niki pun istimewa, manna dan salwa. Niki kalau bahasa kita lan nasbiru ala ta'amil wahidin itu mungkin belenger. Nggih. Ya pancet ae bendino takjilane iki ya. Nggih. Makanya nenten sing wonten paling ancene turunane Bani Israil tenan. Kalau mau gratisan iku adik. Alah. Nggih, nek ningali pawakane, kula niku kok rada curiga nggih. Pawakane kita iki aja niki turunan Bani Israil tenanan. Nek ningali cerita-cerita niku kok kathah miripe. Lah gitu takjilan. Wong gratis, karek nampani. Oh, tenek jenis panganan niku pacet ae bendino protes. Lha niki dibaiken Bani Israil nggih ngoten nek. Lah gitu. Terus kemudian
Jadi jenis makanannya satu, bukan makanannya yang cuma satu, mboten, jenisnya cuma satu. Wah, podo kabeh. Wa huwa al-manna was salwa. Yang dimaksud di sini makanan yang satu manna dan salwa. Padahal satunya niku pun menu istimewa gitu. Terus kemudian fad'u lana, maka mohonkanlah bagi kami Rabbaka, pada Tuhanmu, yukhrij lana, ia mengeluarkan bagi kami syai'an, sesuatu, mimma tumbitul ardu, dari apa yang bumi tumbuhkan, dari hasil bumi. Min bakliha, min ini lil bayan, biasanya mananya bayani, nah gitu. Bayani saka min, jadi bayani saka ma tumbitul ardu. Ma itu kan isim mausul. Isim mausul itu pasti gandengannya sila mausul. Setelah isim mausul itu berbentuk jumlah atau syibhul jumlah, itu jadinya sila mausul. Dan nanti sebetulnya di situ ada lagi yang namanya dhamir aid, dhamir yang kembali kepada mausulnya. Terus kemudian juga kadang-kadang, nggak selalu muncul, kadang-kadang ada bayannya. Jadi ma-nya itu, ma itu kalau bahasa kita sesuatu. Nah, sesuatunya itu berbentuk apa? Nah, itu bayannya. Bahan apa? Keterangannya, gitu. Makanya Pak Bayan itu bagian keterangan, gitu. Bakaliha, jadi ma-nya itu berbentuk bakali, sayur mayur. Duko niki napa teng Jawa terus malih diarani bakul, nggih kan nggih. Niku bakul kan nggih sayur nggih. Wa kisaiha, dan timunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya. Di sini hintatiha itu jenis buah haba-haba biji-bijian yang bisa dimakan. Terus wa adasiha, dan kacang adas. Itu nanti buat bumbunya. Wa basoliha, dan bawang merahnya. Lho niki cara bahasa kita, enten bawang putih, bawang merah, kacang adas. Niki lak sambelan. Nggih. Terus enten timun niku lak nggih lalapan. Lah, nek jenengan tumbas pecel napa? Ayam bakar, pecel lele, kok nyuwun lalapan, fix turunan Bangis. Nah, gini, terus sampai saya ngenten kok nggih cocok niku lho. Jadi kalau curiga. Jajan niku enten ayam bakar, enten ayam goreng, nggih. Terus niku bebek goreng. Dikaitan piringan tok mboten niku pinek kula yakin nak tolak-tolek. Niki. Loh, berarti lah kecurigaannya semakin mengerucut gitu. Sawangannya jadi gigi. Kat wingi niku sing modele kakean takon, kakean protes, angel kandhanane. Waya mangane golek lalapan, waya kepanasan golek yup-yupan, ya Allah. Sawangane. Lah. Qala lahum Musa, kemudian Nabi Musa berkata pada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian wahai kaum Bani Israel minta ganti yang lebih rendah? Maksudnya lebih rendah itu akhossu, lebih jelek. Billadhi huwa khair, dengan mengorbankan yang dia lebih baik, asyrafu, yang lebih mulia. Maksudnya atakhudhunahu badalahu, apa kalian minta digantinya? Maksudnya mana salwa niku kan sudah asyraf, menu istimewa. Lah nek namine namung lalapan sambelan itu kan cuma pelengkap. Wis nek menu istimewa kok boleh pelengkap, apa kalian minta ganti? Apa kok terus diturunkan mek sambel karo timun tok gitu. Jadi niki lho, jadi disindir oleh Nabi Musa. Bahkan ini atas tabdiluna, A-nya itu tadi kan huruf istifham, wal hamzatu, dan hamzah A
huruf istifham ini lil ingkari, untuk pengingkaran. Jadi pertanyaan apakah kalian minta ganti, maksudnya nggak usah minta ganti, itu sudah ada mana dan salwa. Ya sudah, makanlah senikmat-nikmatnya, sepuas-puasnya, nggak usah kakean jaluk liyane gitu. Lagi pokoknya nenten benjinan jajal mawon, nenten berkatan kok golek lalapan, Terus kemudian fa'abau ayyarji'u. Betul. Fa'abau, maka mereka enggan ayyarji'u, bahwa mereka kembali. Fada'allahu ta'ala, maka menyeru Allah ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ihbitu misron, kalian turunlah, inzilu, turunlah, misron, ke kota, minal amsori, di antara kota-kota. Ini wong namanya orang niku lagi hijrah di tengah padang pasir. Niku kedai nggih tirakat. Sak wontene napa sing dipethuki nggih niku didahar kanthi nikmat. Kok kakean penjaluan? Wono nang kota wono, nek kota sembarang kali wono, kan mesti gitu. Jadi misran itu maknanya kota. Dalam kan ini kan pegunungan. Kemudian jadi apa? Ini bahasanya kan begitu. Jadi istilah misran Mesir itu kota, sama dengan Madinah itu juga kota. Artinya artinya kota. Walaupun ternyata ada kota Madinah. Kalau Mesir sebetulnya bukan kota Mesir kalau sekarang negara. Tapi mungkin dulunya memang kota, terus semakin luas terus jadi negara. Tapi di sini ada penjelasan misran minal amsor. Ini nanti ada penjelasan. Kalau misrannya pakai nakirah tanwin, itu maknanya kota secara umum. Tapi kalau al misro dikasih al, itu mengarah, biasanya menuju ke Mesir. Gitu. Tapi di sini kan ada misran minal amsor, suatu kota di antara kota-kota. Ini kan, nek teng desa, ibaratnya wong urip teng desa, teng gunung, ya kan, sepi dindi gitu. Itu kan menu makanannya kan seadanya. Lah nek teng kota, teng pasar, nah baru niku macam-macam itu ada. Pokoknya ngonten mawon ini, kan protes galiliane fix sampeyan. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta di dalam kota itu, minan nabati, di antara tumbuh-tumbuhan yang diminta tadi ada. Akhirnya waduribat. Jadi kok dari kemarin diberi nikmat kok tidak ada syukurnya. Nuntut waduribat, dan ditimpakan, ju'ilat, dijadikan alaihim, atas mereka, adillatu, kehinaan. Billah itu maknanya adillu wal hawan, rendah dan hina dan rendah. Padahal itu maknanya nggak sama, itu untuk menguatkan. Wal maskanatu, dan kemelaratan. Hati-hati nanti ketika ada orang namanya maskanah. Enten gitu yang namanya maskanah. Niku nggih mboten artinya selalu yang melarat atau miskin. Karena akar katanya itu kan dari sakana. Jadi miskin itu nggih dari sakana. Terus sakinah mawaddah warahmah itu nggih dari sakana gitu. Terus maskan artinya tempat tinggal niku juga dari sakana. Arti asalnya sakana itulah diam atau menetap. Tapi anjene rumah sekolah gitu, yang miskin niku tuwenan. Mboten wedi kelangan napa-napa. Wong anjene mboten gadah. Tahu pernah, sing mboten tenang niku lak sing gadah napa-napa niki gak sing mboten tenang. Engko ndang ngene, engko ndang tanduranku ngene niku mergo duwe tanduran, mboten duwe tanduran mboten mikir. Menenek sepedaku rusak piye? Nek mboten duwe sepeda wis tau pernah. Gak mikir sepeda rusak.
Napa sandalku ilang wis mboten mikir gak duwe sandal. Terus malih juga tadi niku, yang miskin niku swanteng teng omah. Nggih ngate hiling gak duwe sangu. Jadi itu kadang-kadang itu di bahasa Arab itu satu akar kata, itu punya macam-macam penyebaran kata yang lain yang maknanya beda-beda. Tapi itu kadang-kadang ada titik temunya, titik temunya niku ada. Seperti kayak dari kata jannah, jannah itu yang artinya, kalau arti asalnya itu jannah itu kan hilang sembunyi gitu. Nanti jadi jannah surga. Nanti jadi jinnah jin, nanti jadi jannah kebun, nanti jadi janin bayi, nanti jadi junun majnun gila. Nek intine kabeh lak ilang. Nek gila ilang akale. Janin itu hilang atau sembunyi? Sembunyi tidak kelihatan gitu. Terus jinnah jin, oke betul ketok jelas nih. Kan tidak kelihatan. Terus kemudian jannah kebun sama jannah surga. Itu kan biasanya umumnya kebun itu latih buri, kan gitu. Jadi mungkin disitulah titik temunya. Akar katanya niku sama gitu. Kuata antara rojul laki-laki sama rojala berjalan sama rijlun kaki. Anjane wong lanang niku senengane. Tapi wong lanang itu tuh dadi sikil kan pondasi di dalam rumah tangga lo kan guys, nyambung mawon gitu. Jadi itu antara jamid sama mustaknya itu ada korelasinya. Yang namanya al-maskana di sini asarul fikri, bekas-bekas kemiskinan. Jadi bekas-bekas kemiskinan, kefakiran, minas sukuni dari berupa sikap statis, nggak kemana-mana, tetap terus gitu-gitu aja gitu. Terus wal khizyi dan kehinaan, jadi rendah diri, jadi minder dan sebagainya. Niki fahiya lazimatul lahum, maka dia lazim itu maksudnya tidak bisa lepas dari mereka. Wa in kanu aghnia, jika mereka itu kaya, jadi kalau ini itu tadi seandainya miskin, miskin. Terus kemudian kalau kayanya mereka itu luzumud dirham, seperti pada umumnya lazimnya mata uang al-madrub lisikatihi, yang diletakkan di percetakannya, tidak bisa lepas dari cetakannya. Artinya tidak bisa beri manfaat apa-apa. Duit nek tasik pencetakan, enggak, dan duit cetakan, kan kayak artinya kalaupun mereka kaya tidak bisa bermanfaat apa-apa. Sama kayak orang miskin, gitu. Misalkan ini ada orang dapat warisan tanah 1 hektar, niku kaya napa miskin? Nggih. Tapi kaya niki mboten manfaat napa-napa. Maksud tanah niki nggih namung rupa tanah, mboten enten hasile, mboten ditanduri, mboten disewano, mboten ana. Niku pas butuh mangan ya napa? Nggih kan? Nggih lho ya napa? Bisa men sugih ngono kok. Lah sugih mung sate ngrokoti lemah kan gitu. Karena kan dia niku. Makanya digambarkan itu namanya kaya yang belum tentu ada manfaatnya. Lah ini itu bagi bahasa di sini Allah sampaikan itu sama dengan maskana, sama dengan miskin. Aku duwe awak kandung ditak depositonya. Oke, ya wes. Aku utang sik. Lah lha kok mangan blas. Cukup disuk depositomu gak iso dicetak ndek bank. Gitu. Deposito itu kan tidak bisa diambil kalau tidak tanggalnya. Loh, niku padha ae. Soke nek pas cair, pas mboten. Gitu tetap kere, tetap mas karena ini gambarannya juga kayak gitu. Jadi ini ditimpa begitu. Jadi orang-orang ini juga bencana dari Allah. Kadang yang betul-betul miskin atau nampak kaya tapi tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Niku sama juga miskin.
Aku duwe mobil tapi gak iso numpaki. Yo wis sejarno. Ini kan berarti kan tidak manfaat kan, Mas. Jadi itu wis podo karo gak duwe mobil wong mboten saged numpaki. Duwe HP gak iso gawe. Kayak apa ya wis kayak duwe-duwean. Niku nggih mboten manfaat. Namanya itu sama saja kayak maskapai. Wabau dan mereka kembali rojau, bau bermakna rojau kembali biwadobin dengan kemurkaan minallahi dari Allah. Ini balasan orang-orang yang tidak bersyukur gitu. Dzalika itu ini dari istilah wabau biwadobin minallah. Ini dzalika ay ad-darbu wal ghadabu. Keadaan itu dan kemurkaan dari Allah itu bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan sesungguhnya mereka ini bisa babi annahum, disebabkan karena sesungguhnya mereka kanu mereka adalah yakfuruna mereka kafir bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh an-nabiyina nabi-nabi. Contohnya ka Zakaria seperti Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya. Kan sebetulnya mereka berupaya memerangi nabi-nabi, tapi yang akhirnya terbunuh di tangan mereka itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan mereka membunuh nabi-nabi ini bi ghairil haqqi dengan tanpa alasan yang benar. Aizulman berarti mereka membunuhnya secara zalim. Dzalika itulah bima asal, disebabkan karena sesungguhnya mereka itu durhaka, wa kanu ya'tadun dan mereka adalah mereka melampaui batas. Ya'tadun itu bermakna yatajawazun, al-hadda melampaui, melewati al-hadda batas, larangan. Fil ma'asi di dalam maksiat-maksiat. Wa karrarahu dan Allah mengulang kalimat dzalika bi annahum, kemudian dzalika bima asaw, ini pengulangan ini lit ta'kidi untuk menguatkan saking nemene kesalahan mereka sehingga mereka tadi ditimpa kehinaan dan kenistaan, kemiskinan dan dimurkai atau kembali dengan kemurkaan dari Allah. Makanya ada ahli tafsir yang menafsirkan di Al-Fatihah al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi kan kita ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub itu kan artinya yang dimurkai. Nah, contohnya seperti orang Yahudi ini, ya kan? Lah, kan hubungannya kemana? Nah, ini tadi kan wabau bi ghadabin minau. Contoh orang yang dimurkai, contohnya seperti kaum Yahudi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Moga innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala
innal ladzina amanu wal ladzina hadu dan orang-orang yang mereka Yahudi wan nasara dan Nasrani was-sabiina dan orang-orang Sabi'in man amana siapa yang beriman billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa amila shalihan dan mengerjakan kebaikan falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka wala khaufun dan tidak takut alaihim atas mereka wala hum dan tidak mereka yahzanuna. bersedih. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, maksudnya beriman bil anbiya'i dengan nabi-nabi min qablu dari sebelumnya. Walladzina hadu, dan orang-orang yang mereka Yahudi. Maksudnya hadu itu alladzina hadu sama dengan hum al-yahud, mereka orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang sabi atau sabiin. Sabiin itu apa? Siapa? Ta'ifatun, segolongan minal Yahudi, dari golongan Yahudi, awin nasara atau Nasrani. Jadi kan mereka nanti juga berkembang biaannya, agama mereka kan dia terus berkembang, pecah-pecah. Nah, di antara pecahan-pecahannya mereka itu ada sobiin. Itu kadang-kadang kan ada kan di YouTube itu ada macam-macam agama itu kuatah. Ternyata ini dulu pecahannya Yahudi, pecahannya Nasrani. Oh, itu yang di sini maksudnya sobiin. Man amanah, artinya mau golongan apapun, selama man amanah, siapa yang beriman minhum di antara mereka, golongan-golongan yang tadi itu semuanya, billahi dengan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita. Jadi artinya ketika mereka terus kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, terus imannya benar sebagaimana iman yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi kan maksudnya gini, kalau yang Yahudi Nasrani yang sekarang itu kan banyak sudah tidak sesuai gitu loh. Seandainya ada yang imannya itu tetap benar sampai ketemu Nabi, wa amila sholihan, dan beramal soleh bisyari'atihi, dengan syariat yang benar, syariatnya Nabi, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, ay sawabu a'malihim, pahala amal-amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak mereka bersedih. Ru'ya fi dhamiri amanah, di sini ditujukan dalam dhamirnya amanah. Amanah itu dia apa mereka? Amanah dia kan iya. Wa amila itu juga dia, maksudnya mboten jamak gitu loh, mboten jamak. Itu ditujukan di lafduman karena menyesuaikan dengan lafaz man. Man itu kan dihitung tunggal, man amanah. Nah, gitu. Beda sama kalau nanti jamak itu pakai alladzina amanu kan gitu. Maksudnya apa? Loh, niki kan karena awalnya tadi kan kalimatnya innal ladzina amanu niku pakai jamak, wal ladzina hadu pakai jamak, wan nasara wasabiin nggih pakai jamak. Kok man amanahnya kok pakai tunggal? Itu sama aja, memang wa fi ma ba'dahu maknaha, memang tujuannya menuju ke sana tadi. Walaupun menggunakan lafaz cuma man, tidak menggunakan lafaz al-ladzina. Yes.
Podo semua mereka semuanya pokoknya mereka mau beriman dengan Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, beramal dengan amal yang baik yang sesuai aturan, itu juga sama saja mereka juga dijamin oleh Allah tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Di dunia gepenak, di akhirat dijamin surga. Kalau nanti atau kalau tidak menemui tapi mereka tetap dengan iman yang benar, amal yang benar. Nanti kalau pas ketemu Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Loh kan dulu di zamannya Nabi Musa kan gitu kan juga ada yang imannya benar. Di zaman Nabi Isa juga ada yang imannya benar kan gitu. Itu kan sebagian, jadi nggak semua. Makanya di Al-Quran itu sering Allah menyebutkan min ahlil kitab, min sebagian dari setengah sakit. Makanya nanti di juz 4 di surah Ali Imran itu laisu sawa'an, mereka semuanya tidak mesti sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Nah itu juga di akhir-akhir itu di halaman terakhirnya surah Ali Imran-nya gitu kan, wa min ahlil kitabi wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada yang imannya benar. Jadi enggak semuanya. Jadi contoh nih contoh. Waktu Rasulullah kecil diajak pamannya ke Syam, terus dicegat pendeta. Pendetanya bilang ini nanti ini ciri-cirinya Nabi Allah. Loh dia kok bisa tahu begitu? Ya berarti dia memegang kitab yang benar. Waktu Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, gemeteran diselimuti oleh Khadijah, istri beliau. Terus Siti Khadijah ini sampai mendatangi saudaranya yang seorang pendeta, diceritakan, ini berarti nanti hati-hati dia musuhnya banyak. Demi Allah nanti kalau saya bisa saya akan bantu. Karena apa? Dia tahu, kok tahu? Karena dia memegang kitab yang benar. Terus juga yang di awal juz 7, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ayunum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Itu kan di awal juz 7 itu kan orang-orang yang ketika itu di Raja Nejas Yaman dikirimi utusan dari Rasulullah menyampaikan Quran ini loh, ada nabi baru menyampaikan ajarannya ini kitab sucinya Al-Quran. Mereka terus langsung mencucurkan air mata karena tahu ini kebenaran. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Lah kalau yang begitu-begitu itu, bahkan yang lain itu ya Allah, apa itu? Saya lupa lafadznya. Dibahasakan Allah memberikan pahala mereka 2 kali. Karena sebelumnya mereka mengikuti ajarannya yang benar, pas ketemu Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Lah jadi itu syaratnya ini. Makanya ini tidak bisa. Ini yang kadang-kadang terus dipakai. Oh agama itu sama berarti semuanya pokoknya masuk surga. Loh versinya masing-masing lah gitu. Karena ya mereka menggunakannya. Makanya ini tadi kan diikutkan kuncinya di iman dan amalnya benar. Kalau ketemu Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad yang ikut Nabi Muhammad. Oh mboten. Oh, lah tadi itu loh, Yahudi itu juga banyak macam. Nasrani itu juga banyak macam. Cuma saya nggak nyari-nyari, nggak usah lah. Pokoknya tahu mereka banyak macam-macam gitu. Jadi tapi selalu dulu itu ada. Kalau sekarang ada orang Yahudi Nasrani ngaku, wah saya ini lurus, iman saya benar, amal saya baik. Loh kalau kamu imanmu benar, kamu mesti ikut Al-Quran.
Kenapa? Karena kitab sucimu mengatakan nanti ikutilah nabi yang terakhir, ikutilah ajarannya, kan gitu. Lah kalau kamu tidak manut sama Quran, berarti kamu aslinya nggak manut sama Injilmu atau tidak manut sama Tauratmu. Wong disuruh pindah kok tidak mau, itu berarti kan boten manut. Kok nutuk mau aku sing biyen lho, kok nutukmu kok sing biyen pesen pokoknya kok ikutilah, lah kan gitu. Jadi itu, makanya memang si ayat ini sering dipakai oleh yang rotok bablas terus akhirnya dia ke podo kafir. Loh, sebetulnya kalimatnya itu malah gini, aslinya agama itu ya satu, ya Islam aja. Gitu kan, agama itu ya Islam aja. Memang Nabi Musa apa ngajari Yahudi kan geboten. Nabi Isa apa mengajarkan agama Nasrani geboten. Beliau itu yang mengajarkan Islam. Istilah Yahudi Nasrani itu malah setelah nabi-nabinya kan tidak ada gitu. Semuanya Islam, agamanya cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi kitab sucinya itu ya itu memang estafetnya mulai dari Taurat, ya kan, Injil, Al-Quran, juga ada Zabur-Zabur di nabi-nabi yang lain. Itu semuanya kan targetnya nanti sampai ke Al-Quran. Cara buku ini jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid pamungkas. Nah ini nanti digabung lah, itulah kan gitu. Oke, maka dibaca dari awal. Wa idis tasqa Musa. Dan ketika Gesek ditunggu, belum ketemu. Oke, maka sampun. Wa idis tasqa Musa, monggo. Dan ketika meminta air Musa bagi kaumnya, maka kami katakan kumpulkanlah dengan batu. Maka ada dan 12 mata air. Sungguh mengetahui setiap manusia telah minum mereka. Kalian minumlah dan kalian minumlah dari sisi Allah. Dan janganlah kalian berharap di dalam orang-orang berbuat durhaka. Dan ketika kalian katakan wahai Musa, tidak akan kami sabar atas makanan yang satu, maka mohonkanlah bagi kami Tuhanmu mengeluarkan bagi kami dari apa yang menumbuhkan ini dari sayur-sayurnya dan ketimurnya dan bawang putihnya dan kacang-kacangnya dan bawang merahnya. Dia berkata, apakah kalian tak ganti yang dia lebih rendah dan lebih baik? Kalian turunlah kota, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta, dan ditimpakan atas mereka hinaan dan penolakan, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Itu dengan sesungguhnya mereka adalah mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tanpa kebenaran. Itu dengan apa yang mereka gunakan, dan mereka adalah mereka melampaui batas. sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan orang-orang yang mereka Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sofiin, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan menjaga kebaikan-kebaikan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak takut atas mereka, dan tidak mereka benci. Wa idis tasqa Musa liqaumihi. Jadi ini ditunjukkan ini min ayatillah, mukjizat-mukjizat Allah yang Allah berikan melalui Nabi Musa sebagai tanda kekuasaan Allah bagi kaumnya. Kudune dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa.
niku kudune pun mantep imannya kaum Bani Israil saat niku. Ini kan sesuai yang kemarin disampaikan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah mengutamakan kalian atas semesta. Dalam arti di zaman alami zamanihim, alam di masa mereka itu. Lah ya napa mboten diberi kelebihan? Satu, awalnya mereka ditindas oleh Fir'aun, mereka jadi bebas. Asalnya budak jadi merdeka, itu nikmat yang luar biasa. Budak itu tidak punya hak apa-apa bahkan untuk dirinya sendiri. Kemudian kok merdeka, tur merdekanya bahkan dapat sisa-sisa harta kekuasaan dari juragannya. Loh, karena juragannya mboten hanya dia lepas, juragannya dimatikan. Fir'aun dan para pasukannya ditenggelamkan. Dan cara menenggelamkan pun ini mestinya niku harusnya napa nggih? Menjadikan wis ndak ragu lagi dengan Allah, ndak ragu lagi dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Lah ya napa laut niku dituthuk kali tongkat terus belah. Terus bisa dilewati oleh Nabi Musa beserta kaumnya yang beriman. Giliran nanti pas Fir'aun dan para pasukannya ngejar, lautnya dikembalikan sehingga mematikan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi lho niki lak luar biasa. Laut lho niki membelah berantas mburi niki. Niki butuh alat berat banyak niki sak pengen gawe jembatan terus ngeringno dan sebagainya. Lho niki laut lho, buatan kali, laut gitu loh. Itu mestinya ya Allah, dan itu cukup satu kali pukulan, ya gitu mawon. Ya Allah, ini luar biasa. Terus kemudian apa kemarin lagi nyebrang itu, terus panas dinaungi dengan awan, lapar haus diberi manna dan salwa. Mungkin karena kemarin manna niku lak napa sejenis madu ya, sejenis madu. Mungkin mereka kurang seger minta air putih. Anjane pawaan. Madu kan air putih nggih, teng pundi putih rumah sekolah dilarang madu. Golek banyu putih niku iku rada seret alah. Kayak ngene niku. Dan itu pun dituruti oleh Allah. Nabi Musa disuruh ya sudah pukullah batu itu, lalu memancar 12 mata air. Tadi ada keterangan di sini. Memang di tafsir itu kadang-kadang ada riwayat-riwayat kayak begini nih. Batunya niku tipis, empuk, lenteng. Ya itu tadi itu kan khafifah itu kan ringan. Rukhaman itu empuk gini batu apung itu gitu. Ini kan rada empuk gitu, tapi sapung gue ngebut gue tahu maksudnya ini kok empuknya watu gitu loh, karena juga ada watu yang watos gitu. Maka mungkin yang bisa membawa lari baju itu mungkin niku lah kena banyu gitu, melok kintir kayak mereka kambang ya itu. Jadi ini digambarkan begitu loh. Cuma batu gitu yang gedenya senama karoksi rojul seperti kepalanya manusia, sak monten memancar 12 mata air. Loh, ngeten kok cek gak yakin nih. Ya Allah, guys. Tapi nggih kula mboten wani ngelokno. Soale napa? Seandainya kita pas di zaman itu jangan-jangan nggih saged mawon lho nggih. Makane mboten saged ngelokno. Manten kelokno tibake padha. Nggih, gak padha soalnya mereka gak diuji dengan ujian yang sama. Sama diuji yang sama nggih bumbuan juga. Wong soalnya kalau pas diuji napa menu berkat situ tok ngoten nggih protes kok. Kan padha ae berarti. Asal berkat dibuat lho kok. Napa anak percikan tok. Gak ada apa-apa nih gitu, anak percikan gak ada apa-apa nih. Loh sambelnya lalapane lah ya pawaan Bani Israil.
Tapi purun apa mboten sampai mau dados keturunan Bani Israil. Lah pate mboten purun piye keturunan ate mboten purun wis pun jelas dadi. Terus malih diarani turunan Bani Israil mboten purun. Misalkan nek mboten purun paling gak terima. Tapi nek ditanggeti purun dados keturunan Nabi Yusuf. Kulo yakin jelas purune. Nah, oleh purun mboten diakoni sebagai turunannya Nabi Sulaiman. Loh, nggih lho, nggih. Lah beliau itu nggih Bani Israil. Yang jelas nih, kan memang itu nanti tinggal jalur yang mana. Yang jelas kalau turunan Bani Israil itu mesti juga turunannya Nabi Ibrahim. Ya, wong Bani Israil itu turunan dari Nabi Ibrahim. Loh, diarani turunan Nabi Ibrahim purun. Turunan Bani Israil mboten purun. Kok kula pengennya Bani Ismail. Ini tes DNA dulu jenengan. Kalau dari Nabi Ismail kan diantara turunannya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ya turunan Nabi Ibrahim mohon pun alhamdulillah. Masya jalur sing pundi minimal eling Nabi Ibrahim. Jadi kenging dongane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu dongano wa min dzurriyyati. Ketika Allah menyampaikan inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku menjadikan kamu sebagai imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati. Mugi-mugi keturunan kula nggih ya Allah. Dijawab Allah, oke, cuma la yanalu ahdiz zalimin. Tapi kalau yang zalim-zalim tidak bisa jadi imam. Ini sebetulnya ini nggak peduli turunan apa mawon kita nih, pokoknya zalim nggak layak jadi imamah linnasi imamah. Turunannya ustadz nih zalim tidak layak dijadikan imamah. Turunannya napa jenenge kiai nek mboten kok ternyata zalim nggih tidak layak jadi imam. Sampai nanti sing aku turunane nabi nek zalim nggih tidak layak dijadikan imam. Imam itu panutan, pedoman, pimpinan dalam hal masalah agama. Jadi nggih pun jelas niki pun mboten usah pikir-pikir sing bab niku lak pikir bab napa habis turunannya bener apa gak pontalah mau turunan nabi siapapun pokoknya kalau zalim tidak layak diikuti. Tidak layak diikuti napa malih mboten turunan nabi kok zalim tidak layak diikuti. Nek mboten zalim layak diikuti. Kok ada doanya Nabi Ibrahim itu kan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan atau mendirikan sholat wa min dzurriyyati, dan jadikanlah keturunanku juga orang-orang yang menegakkan sholat. Nah kita terus sholat memang sakit mawon kan. Alhamdulillah dijak sholat gampang. Alhamdulillah mawon iki memang wasilah doanya mbah kita, Mbah Ibrahim. Nek kula pun purun mawon. Nek mboten purun nggih pun saged wis dadi kok mboten purun. Enten tak turunan milih niku. Nggih mboten enten nggih. Jadi kan niku. Terus kemudian akhirnya 12 ini tadi memancar 12 mata air karena memang suku Bani Israil itu dibedakan jadi 12. Jadi biar tidak gegeran, tidak rebutan, maka memancarnya 12 mata air. Silakan makan, silakan minum dari rezeki Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini sampai sekarang. Silakan nikmati makanan minuman niki teng brantas jenengan pendeti wae sak blengering jenengan monggo. Wasrobu niku banyune brantas jenengan unjuk jenengan tekno nggih monggo. Ya gitu selama miris ilah, tapi jangan dirusak. Nggih kan jadi kan gitu, jangan dirusak.
selama diramut sing apik insyaallah selalu ada rezekinya niki berantas niki. Kan selalu ada rezeki. Mboten berantas semua bumi Allah niki selalu ada rezekinya. Mau kayak tanah pertanian gitu, terus kemudian tadi peternakan seduwo yo nek mboten dirusak, dinikmati terus karunia Allah niku pasti Allah tambah terus nikmatnya. Nah sehingga menungsane terus merusak. Dan merusaknya ini biasanya karena sifat tamaknya niku lho, serakahnya niku lho. Niku sing gak ada masalah nak niku. Sing dadi masalah niku lah rakusnya niku. Akhirnya rusak, lah mergo rusak akhirnya malah tidak bisa dinikmati rezekinya Allah. Malah tambah jadi bencana. Kemudian ini tadi, jadi mereka kaum Bani Israel tidak sabar dengan makanan yang satu, jenis yang satu. Kok ikut doa, minta dikasih lalapan, sayur mayur dan sebagainya, sambelan. Inilah contoh tidak syukur. Contoh tidak syukur. Maka ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur maka niscaya akan aku tambah nikmat-nikmatnya. Tapi kalau jika kalian itu ingkar, ancaman Allah itu siksaku sangat pedih. Saumpami jane niki cara ditakoni genah-genah niku jawabe lak kowe enak. Sampeyan milih syukur apa milih kufur? Nek syukur tak tambahi nikmate, nek kufur tak antemi. Milih ndi? Niku cara ditakoni genah-genah kula yakin jawabannya mesti syukur. Gitu. Jawabannya mesti syukur. Pas gitu balane tak posi sampean njupuk apa-apa oleh wis panganan, ngombe, silakan rokok dan sebagainya sak seneng wis. Pokoknya sampean syukur tak bosi meneh. Tapi sampean gak syukur tak antemi. Milih ndi? Niku wis kula yakin wis gak usah mikir jeru-jeru. Nggih kula syukur. Manten nggih. Tapi kenapa kok dalam prakteknya kok tetap mawon mboten syukur? Niku niki aslinya niki nggih mboten bisa kita ngelokno kaum Bani Israil niki pelajaran bagi kita. Jadi enten contoh-contoh yang tadi kita dilo, aku kira-kira podo bogai, wah ada podo elek harus dirubah, gitu harus dirubah. Jadi bukan kok kita ngelokno mereka, temen nopo ngelokno, nopo malik kita tembriki di sini ngelokno, pedok yang boten nanti ngelokno nih wongnya boten kerungu kan tiwas ngelokno gitu. Jenengan misui wong sing pun wato gak kerungu tiwas miso gitu. Wongnya ya gak kerungu kan ngonten. Skeopo kan jadi nggak ada faedahnya. Tapi supaya kita ngambil pelajaran, jangan sampai seperti mereka. Makanya karena mereka tidak syukur, Allah ancam mereka. Duribat alaihimudillatu wal maskanah. Kehinaan, kenistaan, hina sehina-hinanya. Makanya non saya kayak contoh kasus Israel sekarang. Mereka ini tetap di mata dunia hina. Sawangannya kayak ongkang-ongkang itu mereka ngebom-ngebomi saudara kita yang di Palestina, tetap dihujat, dilaknat dimanapun berada. Kalaupun mereka itu boten miskin ya Pak Sugi terus loh, tapi kan nggak ada manfaatnya kan? Boten ada manfaatnya. Ini wis podo karo wong miskin. Jadi ya Allah, dan yang paling bahaya waba'u bi ghadabin minallah, mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Terus lah ini loh tadi makanya al-maghdub itu juga artinya orang yang dimurkai. Ini contohnya seperti mereka. Dia mboten kok yang ditok mboten, orang yang enggak ngerti syukur, diberi kelebihan kuwatah malah mboten syukur, malah ingkar. Pun bahkan sempat menyembah sesembahan yang lain, patung anak sapi, sambar petir, mati, loh dihidupkan kembali, habis dosa besar diampuni, sambar petir, mati dihidupkan kembali. Niki kurang yo nopo coba istimewanya? Kok cik panjat kafir? Loh, mantan. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu karena mereka kafir dengan ayat Allah, bahkan membunuh Nabiullah tanpa alasan yang benar. Itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.
Makanya terus selanjutnya ini supaya kita mati-matikan tadi kalau baca begitu kan kayak mau mangkal kali tiang Yahudi kan ngoten nggih. Nah, tapi diingatkan orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani juga pecahan-pecahan golongan-golongan yang lain, umat-umat Nabi yang terdahulu siapapun itu, pecahan-pecahan Yahudi Nasrani kan sama, itu juga asalnya kan dari umatnya Nabiullah. Baik itu Nabi mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi atau sebelumnya lagi sejak Nabi Nuh, Nabi semua umat itu asalkan imannya itu benar. Iman pada Allah dengan hari akhirnya imannya yang benar, terus kemudian beramal soleh dengan syariat yang benar. Bahkan seandainya sampai hidup di zaman sekarang, di zamannya Nabi Muhammad SAW, mengikuti aturannya Nabi Muhammad SAW dengan benar, itu juga sama, lahum ajruhum inda rabbihim, tetap dapat pahala dari sisi Allah, dan dijamin tidak perlu takut, tidak perlu di surga sama. Jadi niki contoh kayak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan zaman sebelum Nabi Muhammad. Ahli surga betul. Terus Luqman Al-Hakim yang disebut surat Luqman di Al-Quran itu dia sebelum Nabi Muhammad. Uzair, jangan salahkan Uzairnya nih, walaupun itu hanya Uzairnya benar kan gitu. Umatnya aja ya double kebablasan. Terus seperti kayak di zamannya Nabi Musa seperti Masyito gitu. Loh itu kan orang yang imannya benar, amalnya baik. Loh ya kalau di zaman mereka tidak sempat ketemu Nabi Muhammad, pokoknya ngikut yang benar gitu. Sama, benar. Itu beliau seandainya dikasih umur panjang ketemu Nabi Muhammad gitu, insya Allah beliau gitu tetap mengikuti Nabi Muhammad gitu. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan. Semoga menambah hikmah dan manfaat kita semuanya. Monggo kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Wa'afu minkum. Hadanallahu wa faqanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini